تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa wa raqibu fi sirri wan najwa, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kita perhatikan peredaran bulan di alam semesta ini, mulai dari bentuk sabitnya hingga purnama sampai kembali kepada bentuk asalnya, niscaya kita akan merasakan seperti inilah gambaran umur dan usia kita di dunia. Mulai usia belia kita mengenyam kehidupan hingga usia sempurna kita merasakan pahit getirnya kehidupan di kehidupan fana ini. Maka alangkah cepatnya berlalunya waktu ini, dan alangkah lekasnya hari-hari yang telah terlewatkan oleh kita semua. Seakan baru pekan yang lalu kita menyambut dengan gegap gempita masa-masa ketaatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun tak terasa saat ini kita telah meninggalkan kepergiannya. Dan seakan baru kemarin sore kita melayani tamu agung ini, dan tak disangka pula hari ini dan detik ini Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita di hari pertama bulan Syawal. Maka seperti inilah gambaran waktu dan usia manusia di atas muka bumi ini. Akan terasa lama bagi siapapun yang menanti, dan terasa cepat dan lekas bagi siapapun yang menikmatinya. Sebab perputaran waktu akan terus berjalan, dan tak ada satupun di antara makhluk ini yang mampu bisa menghentikannya. Dan roda kehidupan bumi ini akan terus bergulir. Sekalipun nyawa telah meregang, sekalipun kita akan berpindah ke alam bakah. Maka jamaah ayyuhal muslimun wal muslimat, tak terasakah kita bahwa hari-hari yang telah terlewatkan oleh kita sejatinya telah memangkas jatah usia dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tak terasakah kita pula bahwa pekan-pekan yang selama ini membersamai kita sejatinya akan semakin mendekatkan diri ini kepada ajal dan kematian kita. Maka oleh karena itu jamaah ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, ingatlah bahwa hari-harimu adalah usiamu, dan hari-harimu adalah modal dan bekalmu untuk mengarungi perjalanan panjang ke kampung akhirat. Benar apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menuturkan, ya ibna Adam, innaka anta ayyam, fa idza dzaba minka yaum dzahaba minka ba'd.
Wahai Bani Adam, kita masuk dalam seruan ini. Sesungguhnya manusia ibarat adalah komponen dari hari-hari yang akan selalu menyelimuti kehidupannya. Dan bila mana satu hari telah berlalu darinya, maka berarti satu jatah satu hari itu akan lepas dari kehidupan kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tatkala kita menyadari bahwasanya hari-hari yang selama ini kita lewati akan semakin memakan jatah usia kita di dunia, saat inilah kita harus memperbanyak bermuhasabah. Kita harus tata kembali orientasi kita dalam berkehidupan di atas muka bumi ini. Kita harus sadar bahwasanya kehidupan bukan hanya berawal dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Kita harus menyadari pula bahwasanya kehidupan bukan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tapi kita harus mengimani dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kehidupan untuk kita demi tujuan yang mulia, yaitu menghamba dan mengesakannya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rezeki untuk target yang terarah, agar kita selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran yang cerdas dan sehat, agar selalu kita ingat dan berpikir akan perjalanan yang jauh nanti ke kampung akhirat. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan fisik, agar kita manusia sadar selalu menjaga ketaatan dan istiqomah di atasnya hingga ajal dan maut menjemput kita semua. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memanjangkan hingga detik ini usia dan umur kita, agar kita sebagai manusia sadar, agar kita semua tidak hanyut dalam kebahagiaan semu dan kegembiraan dunia semata. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala di detik ini masih menancapkan keimanan yang terpatri kuat di dalam dada kita, agar kita sadar sebagai manusia betapa mahalnya dan berharganya nilai dari keimanan. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Maka oleh karena itu, di sisa usia dan di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan untuk kita, maka jadikanlah Ramadan yang sudah kita lepas kepergiannya untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, kita jadikan sebagai madrasah untuk melatih diri ini agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan, agar senantiasa mampu terus menghamba dan mengesakannya, agar ibadah yang kita rutinkan ini kelak akan menjadi persembahan terbaik untuk Allah Azza wa Jalla sebelum maut dan ajal menjemput kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada ikatan yang paling kuat yang bisa memperekat berbagai perbedaan dan latar belakang manusia, melainkan ikatan iman. Dan tidak ada pula simpul yang paling kokoh untuk menautkan antara hubungan manusia, melainkan adalah simpul ukhuwah Islamiyah. Namun kita harus sadar bahwasanya ukhuwah Islamiyah bukan hanya sekedar mengumpulkan jasad semata. Bahwasanya sejatinya persaudaraan Islam bukan hanya sekedar mempersatukan fisik semata. Namun ukhuwah Islamiyah sejatinya adalah sebuah ikatan mulia yang ditopang oleh kekuatan iman. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullahu ta'ala, mungkin kita menyaksikan setengah bulan yang lalu, baik lewat media massa maupun lewat media yang lain, bagaimana saudara-saudara kita di belahan bumi sana, di negeri Palestina, mereka merasakan penderitaan yang bertubi-tubi. Mereka merasakan penyiksaan yang tiada akhir. Bahkan seakan
Pembantaian sudah menjadi rutinitas dan konsumsi harian yang tiada akhir. Bahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dinistakan dan tempat-tempat ibadah dihinakan dengan begitu biadabnya. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan, di saat mereka menahan lapar dan dahaga, di saat mereka menegakkan salah satu sunnah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Muncul satu percantaan besar yang selalu menggelayut dalam hati kita jamaah. Di manakah? Di manakah solidaritas kaum muslimin yang selama ini mereka gembor-gemborkan? Di manakah slogan ukhuwah Islamiyah yang selama ini mereka dengung-dengungkan? Dan di manakah pula bendera ukhuwah yang selama ini mereka kibarkan? Demi Allah, tak kuasa hari itu, tak kuasa hati ini merasa tersayat-sayat manakala menyaksikan sendiri bagaimana wanita dan orang-orang tua renta tanpa dosa ternyata mereka menjadi korbannya. Dan tak kuasa hati ini seakan meronta-ronta manakala menyaksikan dengan kepala sendiri anak-anak kecil mereka mencari keberadaan orang tuanya yang entah kemana. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bukankah Nabi SAW menegaskan dalam salah satu sabjanya bahwasanya antar kaum muslimin seakan satu tubuh? Tidakkah kita sering mendengar sabda Nabi SAW bahwasanya antar sesama kaum muslimin yang diikat dengan kekuatan iman bagaikan satu bangunan yang begitu kokoh, satu dengan lain saling menguatkan, satu dengan lain saling menyempurnakan. Maka ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehormatan kaum muslimin, jiwa dan darah mereka lebih istimewa, bahkan lebih agung dari Ka'bah sekalipun. Nabi SAW pernah bersabda ketika tawaf, sembari mengatakan di hadapan Ka'bah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna hurmatal mu'min la hurmatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki malihi wa damihi." Wahai Ka'bah, aku tahu begitu besar dan agung kemuliaanmu, tapi kehormatan seorang mukmin lebih besar kemuliaan dan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kamu wahai Ka'bah. Baik kehormatan harta maupun kehormatan darah dan jiwanya. Maka harapan kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim dan menjajah serta merampas hak kaum muslimin dimanapun mereka berada, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai. Dengan tanganmu yang masih basah berlumuran dengan darah kaum muslimin, kita katakan kepada mereka pula, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa pula dengan setiap konspirasi dan niat jahat kalian dalam menistakan Islam dan kaum muslimin. Adapun kepada saudara-saudaraku yang tercinta kaum muslimin, sisipkanlah doa terbaik. Sematkanlah doa terbaik untuk saudara-saudara kita, terutama di sepertiga malam terakhir, di saat diri yang hina ini bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian gerakkan hati kita. Pun demikian dengan tangan dan seluruh anggota badan kita untuk menyalurkan harta terbaik yang kita miliki untuk mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan berbagai beban, penderitaan dan ujian yang dialami oleh saudara-saudara kita seiman dan seislam dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. Ayyuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah terbesar kita merayakan Idul Fitri kali ini, selain untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, selain juga sebagai bentuk ittiba kita kepada sunnah Nabi SAW, hikmah yang lain agar kita menyadari dan merasakan persatuan kaum muslimin seantero penjuru dunia. Pun demikian untuk menunjukkan
kepadanya azza wa jalla. Dengan perkumpulan seperti ini begitu hinanya kita di hadapannya. Dan begitu kecil dan kerdilnya kita ketika bersimpuh sujud untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan seperti ini mengingatkan kita akan peristiwa besar, sebuah kejadian yang maha dahsyat. Tatkala kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di padang mahsyar tanpa alas kaki. Tak ada sehelai benang pun yang akan menempel di jasad kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan matahari pun akan didekatkan dengan kepala kita. Subhanallah. Rasulullah SAW menggambarkan peristiwa yang amat mengerikan ini dalam salah satu sabdanya, bahwa setiap manusia akan berada di tanah tersebut sesuai dengan kadar amal ibadah dan amalnya selama di dunia bersama keringatnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, bahkan keringatnya mampu untuk menenggelamkannya. Subhanallah. Maka ayyuhal muslimun yang dirahmati Allah, inilah potret perjalanan panjang kita nantinya, Mak. Inilah cerminan bagaimana kondisi kelak nanti kita akan melewati tahapan demi tahapan tersebut. Sebuah gerbang kehidupan nyata yang akan menentukan nasib kita. Sebuah jalan yang akan mengantarkan kita ke jannah, ataukah sebaliknya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, para orang tua yang kami cintai dan kami kasihi. Di atas mimbar yang terhormat ini, khotib ingin mengingatkan diri pribadi dan kepada para orang tua, para pendidik khususnya, akan masa depan anak-anak kita. Ingatlah, mereka adalah aset terbaik yang kita miliki. Mereka adalah amanah dan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana kita menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik kepada mereka, maka sejauh itulah tujuan itu berlabuh. Islam telah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, santri-santri kita dengan pendidikan Islam yang baik. Baik berkaitan dengan perkara-perkara akidah, ibadah, maupun interaksi sosial yang baik bersama dengan masyarakatnya. Begitu banyak jamaah pahala yang akan bisa kita rengkuh bila kita mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik untuk mereka. Namun tidak sedikit ancaman bahkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam barangkali adalah sosok yang paling pantas kita jadikan sebagai idola dan suri tauladan yang baik dalam masalah ini. Kita bisa melihat dan menyaksikan begitu seriusnya beliau di dalam menanamkan aspek-aspek akidah yang lurus kepada anak cucunya. Dan alangkah tulusnya ketika beliau berwasiat kepada mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya pun demikian dengan Nabi Yaqub, ya bunai, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, ingatlah bahwasanya agama Islam yang lurus ini telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai engkau mati kecuali tetap berpegang teguh di atas ikatan Islam dan ajaran yang lurus ini. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, pendidik, bahkan sebagai seorang nabi Khalilur Rahman, tak segan bahkan tak pernah bosan untuk selalu meluangkan waktunya berdoa kepada Allah, memanjatkan permohonannya kepadanya Azza wa Jalla untuk kesolehan dan masa depan anak-anaknya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya dan anak-anak keturunannya. Ujnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari mempersekutukan Engkau ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kita sadar bahwa amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas pundak kita untuk mendidik anak-anak kita dan santri-santri kita ini amat besar. Namun di sisi lain, begitu dahsyatnya fitnah dan ujian di akhir yakni zaman ini. Kalaulah kita sebagai seorang ayah, orang tua dan pendidik tidak segera menutup celah ini, besar kemungkinan mereka akan terjerumus ke dalamnya. Kita bisa menyaksikan perkembangan anak-anak santri dan murid-murid yang ada di sekitar kita. Kita pun mengakui bahwasanya grafik kenakalan remaja semakin meningkat. Bahkan penyimpangan seksual di kalangan anak di bawah umur bahkan terjadi di lingkungan pendidikan. Di berbagai media menunjukkan grafiknya semakin meningkat tajam. Apa yang bisa kita simpulkan dari realita ini jamaah? Ini menunjukkan bagaimana cerminan bahwasanya penanaman nilai-nilai akidah sudah mulai punah di zaman ini. Ini sebagai refleksi bagi kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, bahwasanya penanaman nilai-nilai ibadah dan akhlak-akhlak yang mulia sudah mulai musnah di era dan akhir zaman ini. Maka oleh karena itu menjadi satu pertanyaan besar bagi kita sebagai seorang pendidik dan orang tua. Maukah kita sebagai orang tua dan pendidik merelakan anak-anak kita dan santri-santri kita menjadi korban-korban berikutnya? Maka di sinilah saya mengingatkan diri pribadi dan kepada para orang tua khususnya. Ada satu mindset dan pola pikir yang salah di antara kita kaum muslimin. Di mana kebanyakan orang tua lebih memfokuskan perhatian mereka kepada permasalahan fisik semata. Mereka lebih memberikan konsentrasi yang besar untuk kesehatan fisik yakni saja anak-anaknya. Sementara permasalahan yang lebih urgen dan sangat penting, yaitu pendidikan agama, penanaman nilai-nilai tauhid, sering mereka abaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebagai pendidik dan orang tua masuk dalam seruan ini jamaah. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum nara, pun demikian dengan anak-anakmu, santri-santrimu dari jilatan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita di dalam menanamkan pendidikan Islami yang berlandaskan akidah yang lurus serta ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di antara sunnah Nabi SAW dalam khutbah Id adalah nasihat khusus yang ditujukan kepada kaum Hawa. Maka perkenankanlah khatib di akhir khutbah ini menyampaikan nasihat khusus bagi mereka sebagaimana dahulu Nabi SAW menyampaikan wasiat khusus bagi kaum Hawa. Ayyuhal muslimat, wahai para wanita dan istri-istri yang solehah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah kalian kepada murka dan amarahnya, dan segera engkau tunaikan hak-hak suamimu pun demikian dengan hak-hak anakmu. Bukankah Nabi SAW pernah menjanjikan dalam salah satu sabdanya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha. Ketika seorang wanita muslimah mampu menjaga sholat 5 waktunya, puasa wajibnya, menjaga kehormatan dan farjinya, dan senantiasa taat dan setia kepada suaminya, qilalaha, akan dikatakan, disampaikan kepada wanita-wanita yang terpenuhi
kriteria dan syarat serta sifat-sifat yang mulia ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'it. Masuklah kalian semua wahai para wanita muslim ke surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu jannah yang engkau kendaki dan engkau sukai. Wahai kaum muslimin, terutama para wanita dan istri-istri yang solehah, ingatlah pula bahwasanya kalian adalah media yang paling empuk yang sudah sekian lama diincar oleh musuh-musuh Allah. Baik dari kalangan orang-orang kafir, pun demikian orang-orang munafikun guna untuk menghancurkan tatanan masyarakat Islam. Berbagai subhat mereka gencarkan. Mulai dari isu feminisme, gender, hingga emansipasi wanita yang selalu menjadi trending topik dalam media massa. Dan ingatlah pula bahwasanya kalian wahai muslimah adalah panah terakhir syaitan. Kami ulangi lagi. Ingatlah kaum muslimin bahwasanya wanita adalah panah terakhir syaitan. Ketika berbagai rayuan dan godaan syaitan sudah tidak mampu lagi menembus keimanan seseorang. Oleh karena itu marilah kita renungkan satu untayan hikmah yang amat berharga dari Sa'id ibnu al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min kibali an-nisa. Tidaklah syaitan itu akan merasakan kecewa, berkecil hati, merasa sudah patah semangat ketika menggoda manusia, pasti peluru terakhir yang digunakan itu adalah fitnah wanita. Dari sini kemudian Sa'id ibn Musayyib mengatakan, wa ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Dan aku tidak mendapati, subhanallah, satu godaan yang paling berat, yang paling dahsyat efeknya, pengaruhnya melebihi dari fitnah wanita. Maka oleh karena itu, nasihat saya pribadi kepada kalian wahai muslimah dan istri-istri yang soleha, jagalah kehormatan dan kesucianmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untukmu keberkahan, menancapkan kebenaran di kolbu kalian, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan dan makar musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari persaudaraan kaum muslimin. Maka saat inilah menjadi kesempatan emas dan peluang berharga untuk menyingkirkan, menjauhkan diri ini dari perasaan dengki antar sesama kaum muslimin. Kubur dalam-dalam perasaan iri yang selama ini mengendap kuat di hati kita. Dan ingatlah selalu bahwasanya permusuhan antara kaum muslimin yang lahir dari iri dan dengki hampir tidak ada penawarnya. Hingga seorang pujanggah pernah menuturkan, kullul adawa turja mahabbatu wa illa adawa man adaka an hasadin. Hampir semua permusuhan sangat mungkin untuk didudukkan, sangat terbuka lebar untuk diselesaikan dan didamaikan, kecuali satu permusuhan. Ketika permusuhan itu lahir dari perasaan iri dengki antar sesama. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan penuh keberkahan seperti hari ini yang kita rasakan, dalam kondisi sehat walafiat serta penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana Engkau satukan dan pertemukan kami di sini, di tempat yang Engkau muliakan, semoga Engkau persatukan kita kembali di jannah-Mu kelak ya Rabb. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adilla syirka wal musyrikin. Wa dammir a'da ad-din. Waj'al biladana hadihi
aminatan mutmainnatan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih Allahumma a'immatana wa wulata umurina. Allahumma adfa' anna syarral kaidin wa makral makirin wa udwanal mu'tadin. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana wa fukka asrana warham mautana wansurna ala man adana ya rabbal alamin. Allahumma wafiq jami' wulati umuril muslimin litahkimi syar'ik wattiba'i sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir masjidal aqsa min rijsi yahud. Allahumma tahhir masjidal aqsa min rijsi yahud. Allahumma tahhir al masjidal aqsa min rijsi yahud. Allahumma munna ala jami' biladil muslimin bil amni war rakha'i wal istiqrar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.